Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, kami bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam Apa Kabar Pare-Pare. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda kali ini, tentunya bersama saya, Uswatun Hasanah. Dan saya, Drianti Sulaiman, dan pemirsa, inilah Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, PKK Pare-Pare meraih juara 2 dalam lomba video kegiatan 2020. Penghargaan tersebut diserahkan oleh PLT Ketua PKK Sulawesi Selatan, Naomi Oktarina, kepada Ketua PKK Pare-Pare, Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Kegiatan PKK Kota Pare-Pare mendapat pengakuan dari Provinsi Sulawesi Selatan melalui lomba pembuatan video kegiatan PKK tahun 2020 dan berhasil meraih peringkat kedua. Penghargaan tersebut diserahkan oleh PLT Ketua PKK Sulawesi Selatan, Naomi Oktarina, kepada Ketua PKK Pare-Pare, Haja Erna Rashid Taufan, di sela-sela pembukaan peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK dan Rapat Kerja Daerah PKK tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Four Points by Sheraton Kota Makassar pada Rabu 2 Juni 2021. Haja Erna Rashid Taufan mengungkapkan keberhasilan meraih juara 2 pada lomba video kegiatan PKK tahun 2020 ini adalah buah dari kerjasama, kekompakan, dan solidaritas para pengurus PKK Pare-Pare. Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Bidang Kesetaraan Gender Dinas P3A Kota Pare-Pare yang juga merupakan pengurus PKK Kota Pare-Pare. Alhamdulillah, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pare-Pare, Ibu Haja Erna Rashid Taufan, SMPD itu tadi menerima penghargaan sebagai juara 2 dalam kategori lomba pembuatan video kegiatan PKK. Ini berkat dukungan dan kerjasama dari tim penggerak PKK Kota Pare-Pare beserta segenap jajarannya. Kegiatan tersebut dibuka oleh PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara virtual. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, PLT Ketua PKK bersama rombongan PKK Provinsi Sulawesi Selatan berdecak kagum dengan stand pameran berciri khas limbah kerang-kerangan milik PKK Pare-Pare. Naomi Oktarina memuji desain baju etnik Islami hingga buku yang ditulis Ketua PKK Pare-Pare, Haja Erna Rashid Taufan. PLT Ketua PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Naomi Oktarina, mengunjungi satu persatu stand pameran milik tim penggerak PKK se-Sulawesi Selatan di Hotel Four Points by Sheraton Kota Makassar pada Rabu 2 Juni 2021. Saat tiba di stand pameran berciri khas limbah kerang-kerangan Pare-Pare, Naomi bersama rombongan PKK Sulawesi Selatan ini berdecak kagum. Naomi mengakui kreativitas Pare-Pare di bawah kepemimpinan Haja Erna Rashid Taufan. Naomi Oktarina memuji desain baju etnik Islami hingga buku yang ditulis Ketua PKK Pare-Pare, Haja Erna Rashid Taufan yang dipajang di stand pameran yang mengusung konsep buah tangan dari kota Habibie dengan balutan limbah kerang. Yang bagus, kreativitas yang bagus sampai menulis pun. Ini apa? Membuat satu buku dan Dalam lomba stand pameran sebagai rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-49, PKK Pare-Pare memamerkan sejumlah produk lokal UMKM binaannya. Produk kerang-kerangan menjadi daya tarik, mulai dari gantungan kunci, tempat tisu, tempat hand sanitizer, vas bunga hingga baju etnik Islami karya Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Semuanya menonjolkan limbah kerang yang telah disulap menarik dan layak jual. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dandim 1405 Pare-Pare pimpin Korps Rapor Penerimaan dan Pelepasan Personil Masa Persiapan Pensiun. Korps Rapor merupakan peralihan tugas di lingkungan TNI Angkatan Darat dan merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam tujuan pembinaan personil.
Komandan Kodim 1405 Parepare pimpin pelaksanaan kegiatan acara Korps Rapot Penerimaan dan Pelepasan Anggota Personil MPP atau Masa Persiapan Pensiun. Kegiatan acara Korps Raport merupakan peralihan tugas di lingkungan TNI Angkatan Darat dan merupakan suatu hal yang harus dilakukan dengan tujuan untuk melaksanakan pembinaan personil. Acara Korps Rapot Penerimaan dan Pelepasan Personil MPP yang dilaksanakan di Kodim 1405 Parepare ini untuk memberikan semangat kepada anggota yang akan masuk satuan dan personil menjelang masa persiapan pensiun, sehingga anggota akan selalu ingat dan bangga terhadap satuan yang ditempati. Selain itu, acara ini merupakan wujud rasa persaudaraan terhadap anggota yang akan melaksanakan masuk satuan Kodim 1405 Parepare dan personil masa persiapan pensiun. Adapun jumlah personil Kodim 1405 Parepare yang masuk dalam masa persiapan pensiun sebanyak 5 personil, sementara personil yang masuk satuan ada sebanyak 5 personil. Dalam sambutannya, Dandim 1405 Parepare mengucapkan selamat datang kepada anggota baru yang melaksanakan tugas di Kodim 1405 Parepare dan dapat segera menyesuaikan diri dengan tempat-tempat baru sehingga dapat terlaksana dengan baik. Sementara kepada anggota personil yang akan melaksanakan MPP, Dandim mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama berdinas di Kodim 1405 Parepare. Ia pun berpesan untuk menjaga nama baik keluarga besar Kodim 1405 Parepare. Dilaksanakan saat ini merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan yang diberikan satuan pada warga baru dan personil MPP. Pada warga baru dan mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Kodim 1405 Parepare. Bagi warga baru, perlu adanya penyesuaian diri baik dengan lingkungan, masyarakat, dan pada khususnya tentang tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan di satuan baru yang sangat berbeda dengan tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan saat dinas di satuan lama. Tak lupa juga saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada para istri personil warga baru. Semoga dengan kehadiran ibu-ibu di Kodim 1405 Parepare ini dapat mendukung dan membantu dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi Persit Kartika Chandra Kirana cabang 40 Kodim 1405. Dan kepada personil yang MPP, itu besar peran dan partisipasi yang telah Bapak-bapak berikan selama mengabdi puluhan tahun tanpa cacat di Satuan Kodim 1405 Parepare. Untuk itu, selaku pribadi dan atas nama Komando dan menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada anggota yang telah mendharma baktikan dirinya dalam pengabdian terbaik di satuan yang kita cinta ini sampai memasuki MPP. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seleksi tilawatil Quran dan hadis digelar sebagai barometer pembinaan dan pengembangan pendidikan Al-Quran dan hadis. Sekaitan dengan ini, pemirsa, Wakil Wali Kota Parepare resmi melepas kafilah STQH Kota Parepare untuk mengikuti STQH tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang akan digelar di Kabupaten Sidrap. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim secara resmi melepas kafilah Kota Parepare untuk mengikuti seleksi tilawatil Quran dan hadis STQH ke-32 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Kabupaten Sidrap pada tanggal 3 hingga 7 Juni 2021. Pelepasan ini ditandai dengan penyerahan bendera Pataka Kota Parepare dari Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim kepada Ketua Kafilah Haja Aminah Amin yang juga Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesraset Dako Parepare di ruang pola kantor Wali Kota pada Rabu 2 Juni 2021. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare mengatakan pelaksanaan STQH tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Sidrap menjadi barometer pembinaan dan pengembangan pendidikan Al-Quran dan hadis melalui lembaga-lembaga formal dan non-formal yang konsen terhadap Al-Quran dan hadis di Kota Parepare. Di bagian lain sambutannya, Wakil Wali Kota Parepare berharap dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, kontingen Kota Parepare janganlah lengah. Untuk itu, kepada para pendamping dan peserta kafilah STQH ke-32 Kota Parepare dapat menjadi contoh dalam penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker,
mencuci tangan, dan sedapat mungkin menjaga jarak dalam pelaksanaan STQH ke-32 di Kabupaten Sidrap. Pemerintah Kabupaten Parepare sangat mengharapkan kondisi pandemi yang masih membayangi kita. Kita tidak boleh dengar kiranya agar para pendamping dan peserta kafilah STQH ke-32 Kota Parepare kami harap menjadi contoh penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan sedapat mungkin menjaga jarak dalam pelaksanaan STQH ke-32 di Kabupaten Sidrap. Sementara itu, Ketua Kafilah Haja Aminah Amin mengatakan, Kafilah Parepare mengikuti sejumlah lomba di antaranya Hifzil Quran 1 juz putra dan putri, tilawah putra dan putri, hafalan 100 hadis hingga 500 hadis. Dewasa putra dan putri. Ketiga, Hifzil Quran golongan 1 juz dan tilawah putra dan putri. Keempat, Hifzil Quran golongan 5 juz dan tilawah putra dan putri. Kelima, Hifzil Quran golongan 10 juz putra dan putri. Keenam, Hifzil Quran golongan 20 juz hanya diikuti oleh peserta putra. Ketujuh, Hifzil Quran golongan 30 juz juga peserta dari putra. Kedelapan, tafsir Al-Quran golongan bahasa Arab diwakili oleh peserta putra. Kesembilan, hafalan 100 hadis dengan sanad diwakili peserta putri. Dan yang terakhir, hafalan 500 hadis tanpa sanad diikuti peserta putri. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Peringati hari ulang tahun ke-64 Kodam Hasanuddin Kodim 1405 Parepare menggelar syukuran. Kegiatan syukuran dirangkaikan dengan pemotongan tumpeng dan pemberian bingkisan kepada purnawirawan dan warawakuri Kodim 1405 Malusetasi. Puncak peringatan hari ulang tahun yang ke-64, Kodim 1405 Parepare menggelar syukuran secara sederhana mengikuti standar protokol kesehatan. Bertempat di Aula Kodim 1405 Parepare, acara syukuran dipimpin langsung Dandim 1405 Parepare, Letnan Kolonel CZI Arianto Wibowo, dan didampingi Ibu Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Cabang 40 Kodim 1405 Parepare, Nyonya Nur Kholifa Arianto. Kegiatan syukuran dirangkaikan dengan pemotongan tumpeng dan pemberian bingkisan kepada purnawirawan dan warakawuri Kodim 1405 Parepare. Acara syukuran ini sangat berbeda di tahun-tahun sebelumnya karena masih dalam pandemi COVID-19, maka syukuran dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Syukuran ini merupakan wujud rasa dan ungkapan terima kasih kepada keluarga besar Kodam Hasanuddin atas bertambahnya usia dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Dandim 1405 Parepare Letkol CZI Arianto Wibowo menyampaikan peringatan HUT ke-64 Kodam Hasanuddin ini bertepatan dengan hari lahir Pancasila yang diperingati pada tanggal 1 Juni yang juga diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia. Di hari ulang tahunnya yang ke-64, Kodam Hasanuddin telah membuktikan dharma baktinya melalui dukungan dalam percepatan penanganan COVID-19 baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan hari ulang tahun Kodam 14 Hasanuddin bertepatan dengan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sehingga wahana seperti ini sekaligus mengajak kita untuk mengenang dan merefleksikan momentum sejarah yang telah dirintis oleh para pendiri bangsa yang telah berhasil meletakkan nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, sehingga keberagaman suku dapat bersatu dan menyatu sebagai satu bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai prajurit Hasanuddin, kita patut meneladani semangat perjuangan
para tokoh yang telah berperan dalam proses perumusan Pancasila, yaitu kemauan untuk bekerja keras guna mewujudkan keinginan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Kecamatan Bacu Kiki Barat menggelar vaksinasi COVID-19 bagi lansia. Pelaksanaan vaksinasi bagi lansia sekecamatan Bacu Kiki Barat ini digelar secara mobile di tiap kelurahan dengan prioritas usia 60 tahun ke atas. Para lansia di Kota Parepare mulai hari ini menerima vaksin COVID-19 secara gratis. Hal ini terlihat saat pelaksanaan vaksinasi sekecamatan Bacu Kiki Barat pada Rabu 2 Juni 2021. Camat Bacu Kiki Barat Fitriani SSTP bersama Kepala UPTD Puskesmas Lumpue Kota Parepare Irnawati SKM turun langsung untuk memantau para lansia yang akan melakukan vaksinasi. Camat Bacu Kiki Barat Fitriani mengatakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi lansia langsung ke titik sasaran yang telah terdata di tiap kelurahan yang ada di Kecamatan Bacu Kiki Barat. Sekarang ini merupakan vaksinasi yang langsung, vaksinasi untuk lansia yang langsung ke titik-titik sasaran. Jadi Kecamatan Bacu Kiki Barat bersama dengan Puskesmas Lumpue itu kegiatannya untuk vaksinasi itu langsung ke titik sasaran, yaitu di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Bacu Kiki Barat. Itu serentak Bu atau bagaimana Bu? Untuk hari ini Puskesmas Lumpue menjadwalkan serentak semua di kelurahan. Jadi hari ini insya Allah rampung Bu ya semua kelurahan di Kecamatan Bacu Kiki Barat? Iya, untuk lansia insya Allah rampung. Ada beberapa juga kelurahan yang mempunyai 2 jadwal. Untuk jadwal pertama yaitu jam 8 sampai dengan jam 10. Ya, jadwal kedua itu jam 15 sampai dengan jam 16. Hal yang sama diungkapkan Kepala UPTD Puskesmas Lumpue Irnawati SKM bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi lansia sekecamatan Bacu Kiki Barat ini digelar secara mobile di tiap kelurahan dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore dengan prioritas usia 60 tahun ke atas. Ini syarat-syaratnya Bu dari lansia ini apa saja Bu? Jadi kami bersama Bincang Kecamatan Bacu Kiki Barat itu melaksanakan vaksinasi untuk lansia yang berumur 60 tahun ke atas secara mobile serentak di seluruh 6 kelurahan di Kecamatan Bacu Kiki Barat dengan waktu yang ada yang bersamaan, ada yang sampai sore ya. Jadi kita mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Dan kemudian yang akan divaksin hari ini adalah semua warga masyarakat yang berumur 60 tahun ke atas. Tetapi apabila ada masyarakat yang datang berumur 50 tahun ke atas, itu tetap kami layani. Jadi untuk masyarakat yang 18 tahun sampai 49 tahun itu boleh dilayani pada hari ini dengan syarat harus membawa 2 orang lansia. Jadi 1 orang warga masyarakat dengan 2 orang lansia. Hanya saja pada hari ini kami ingin menyelesaikan dulu sasaran lansia yang berumur 60 tahun ke atas. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sejumlah anak jalanan serta gelandangan pengemis dijaring oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare, kemudian diserahkan ke Dinas Sosial Kota Parepare untuk didata dan diberikan pembinaan sebelum akhirnya diserahkan ke orang tua. Sejumlah anak jalanan serta gelandangan pengemis berhasil dijaring oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare beberapa waktu lalu.
Usai diamankan, mereka diserahkan ke kantor Dinas Sosial Kota Parepare untuk didata serta diberikan pembinaan sebelum akhirnya diserahkan ke orang tua mereka. Sekretaris Dinas Sosial Kota Parepare Haja Irma mengatakan pihaknya dari Dinas Sosial untuk para anak jalanan ini melakukan asesmen dalam menggali persoalan anak tersebut. Menurutnya yang menjadi latar belakang sehingga mereka turun ke jalan, yakni faktor ekonomi yang membuat mereka harus terjun ke jalan dengan bermodus jualan karena dikekang oleh orang tua mereka sendiri. Untuk itu dirinya meminta kepada orang tua agar tidak menjadikan anak mereka sebagai pencari nafkah di usia mereka yang masih dini. Seharusnya waktu mereka diisi dengan mengejar pendidikan dan bermain bersama teman seusianya. Satpol PP itu kalau turun melakukan penangkapan lalu menyerahkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan. Antara lain tahapannya ke Dinas Sosial itu yaitu asesmen. Setelah itu asesmen kita mau menggali persoalan anak tersebut, apa yang melatar belakangi sehingga mereka bisa turun ke jalan. Nah itu yang pertama kita harus tahu. Kemudian menghubungi orang tuanya agar supaya melakukan pembinaan kepada anak-anaknya. Jangan sampai berulang lagi kejadian seperti yang kita dapat sekarang ini. Ini kan tadi kita bahas masalah persoalan itu anak. Ini rata-rata persoalan seperti apa Bu ini anak-anak? Ya, terkait yang kita temukan selama ini terkait anak faktor ekonomi. Iya, di faktor ekonomi di mana anak tersebut disuruh dengan orang tuanya untuk menjual. Padahal semestinya belum bisa karena kan kategori anak. Ya, dia belum bisa melakukan untuk mencari nafkah karena menurut dari Dinas Sosial itu kalau anak seperti itu belum bisa untuk turun ke jalan. Berarti mereka dieksploitasi dong sama orang tuanya? Belum bisa juga dikatakan eksploitasi karena kan artinya masih sebatas kewajaran karena dia kan hanya menjual jajanannya seperti itu. Hanya saja karena anak-anak kan di bawah umur begitu tidak boleh mencari nafkah, dia tidak boleh terlalu terbebani dengan hal seperti itu. Anak-anak kan harus bola, bermain. Ketika dikasih beban begitu pasti otomatis nanti nanti dia pemikirannya lain. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Apa Kabar Parepare kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Adrianti Sulaiman. Dan saya Sutuna Sana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.